Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat datang kembali di acara SMS Sabtu malam bareng sahabatku. Jadi kamu pasti udah nunggu-nunggu ya setiap Sabtu malam Minggu tuh sahabatku ngadain apa ya? Biasanya 2 minggu sekali gitu ada ya. Nah malam ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang nyata banget kita hadapi sejak PSBB di Indonesia gitu ya, sejak pandemi mungkin sekitar bulan Maret ya Kak ya, sampai sekarang udah November, sekitar 8 bulanan. Teman-teman semua berbagai jenjang pendidikan tuh udah mengalami yang namanya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh gitu. Dan berdasarkan yang apa yang masuk kita tuh banyak sekali ya yang mengeluhkan, duh Kak, aku tuh ngerasa capek banget, aku ngerasa stres, segala macam ya. Nah, nanti kita bakal bahas langsung dengan ahlinya, salah satu psikolog dari sahabat. Ya, Kak Vina ini sebenarnya salah satu teman kuliah saya di Psikologi Universitas Indonesia. Psikologi pendidikan ya Kak Vina ya. Betul. Ya, oke. Mm-mm. Jadi malam ini kayak ngobrol-ngobrol aja sih Kak ya. Kalau Betul, betul. misalnya teman-teman mau langsung ngedrop chat pertanyaan juga boleh ya. Tuh. Silakan. Oke. Oke. Kita mulai dari mana ya, Kak? Iya, judulnya apa? Mungkin Kak Vina bisa sematkan judulnya adalah mengelola mengelola stres Eh, akademik tes masa PJJ. di Minta masa tolong ya Kak ini. Vina ya, kebalik nih jadi nih. Kak Vina yang ngetik Oke. di terus di pin Oke. kata apa Benar, gitu. benar. Udah ada Kak Z, Kak Salsabila, terus sudah banyak banyak sekali ya, sudah lebih dari 34 orang yang hari ini membersamai kita malam ini ya. Biasanya malam minggu tuh pada ngapain ya? Bakal mencari solusi. Gimana sih cara mengelola stres akademik yang dialami selama masa PJJ? Tuh, oke, sudahkah Kak Vina? Nah, sebentar, Kak. Saya nih belum berpengalaman ya. Eh, Coba di mana ya, Kak? Bentar. Tambahkan komentar, terus nanti dipin Kak, bisa. Oh, oke. Tambahkan komentar, Mengelola. posting, terus nanti dipin. Waalaikumsalam, Kak Z. Ada Kakak Indah juga, salah seorang psikolog kedua ya. Oke, ini ada banyak mengelola stres akademik di masa PJJ. Bisa taruh di komentar. Saya ngerjain narasumber nih hari ini. Nggak apa-apa, Kak. Kita sama-sama belajar nih, Kak. Aku lagi belajar mengelola stres juga kan. Di masa PJJ. Kalau ini komedi ya. Iya. Sip. Gitu. Oke. Udah Kak, udah dipin? Apakah sudah dipin Udah, tadi? udah. Menurutnya Udah, oke, udah. oke. Kelihatan nggak? Ya. Oke, langsung aja. Oke, Ini sip. boleh loh ya selama kita ngobrol, kalau misalnya ada yang mau langsung drop pertanyaan, boleh ya Kak Vina ya? Boleh, boleh. Silakan. Kita ngobrol lagi ya, Kak. Oke. Oke. Nah, Oke. menurut Kak Vina nih, selama masa pembelajaran jarak jauh tuh apa aja sih yang sering muncul, Kak? Keluhan apa yang suka muncul dari para remaja? Jadi, memang isu PJJ ini, saya sih karena memang saya belum punya anak yang usia sekolah ya, Kak. Jadi sebenarnya belum tahu nih, situasi PJJ itu seperti apa. Tapi dari kasus-kasus atau dari curhatan yang masuk di aplikasi, memang banyak juga remaja yang mengeluhkan tentang PJJ. Dan itu keluhannya tuh beragam, nggak cuma sekedar proses PJJ-nya itu sendiri, tapi ada apa ya, kasus-kasus tambahan lah gitu. Ada aspek-aspek tambahan yang juga membuat mereka tuh merasa lebih tertekan gitu dibandingkan masa sebelum PJJ. Jadi ada yang memang mengeluhkan tentang tugasnya tuh menumpuk, terus jadwal tuh jadi nggak jelas, jadi begadang terus gitu ya. Terus kok kayak ngerjain tugas terus gitu kan, saking banyaknya tugas. Nggak bisa Belum habis lagi, ya? betul nggak habis-habis. Kemudian juga ada yang merasa kesulitan memahami pelajaran kalau dijelaskannya secara online gitu. Mungkin
untuk pelajaran-pelajaran eksakta gitu ya, kadang-kadang kita belajar fisika dijelasin secara langsung aja sekali belum Iya. tentu ngerti gitu ya. Apalagi kalau ini jarak jauh dan tanya jawabnya tuh nggak leluasa gitu. Ada yang mengeluhkan seperti itu sehingga akhirnya nanti berlanjut ke kecemasan tentang hasil belajar. Nanti saya gimana kalau nilai saya jelek dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang mengeluhkan tentang tuntutan orang tua. Ini macam-macam nih Kak. Hmm. Ada yang mengeluhkan ada orang tuanya yang kalau nilai dia turun itu protes kan. Padahal mungkin nilai turun itu juga faktornya banyak gitu ya. Ada yang mungkin kendala teknis kayak tadi misalnya mau masuk kelas ada kendala atau apa. Atau Ada Zoom-nya udah juga keburu dikunci ya, ada batasan gitu oh iya 100 orang. ada Padahal kasus menurut kayak gitu kita juga tuh gitu ya. Ya, atau ada juga yang tuntutan orang tuanya tuh nggak berkaitan langsung dengan pelajaran. Jadi misalnya anak itu tuh banyak di rumah gitu ya, banyak di rumah terus sering disindir gitu lah. Kamu kok di rumah nggak bantuin kerjaan rumah sih gitu. Iya, Dia iya, iya. banyak di rumah gitu. Padahal anak ini tuh merasa saya tuh begadang terus Kak, saya tuh belajar, saya tuh banyak tugas gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh nanti coba kita bahas gimana salah satu cara mengatasinya kayak gitu. Nah, Berarti ada juga yang Mm-mm, berarti sebenarnya gimana Mbak? stresor itu banyak banget ya. Terkait stres Kalau yang akademik aja itu udah stresornya udah banyak banget. Iya, kalau yang saya temukan ya, maksudnya temukan dari kasus-kasus yang masuk ke Tangannya ya. aplikasi yang saya tangani gitu. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan teman gitu ya. Ada yang misalnya temannya jarang balas chat nih Kak. Jadi merasa pertemanan tuh renggang gitu. Bukan hanya ya maksudnya bisa jadi memang temannya itu juga merasakan stres yang sama sehingga nggak bisa sering chatting segala macam gitu. Jadi itu macam-macam. Ada juga yang memang lelah dengan kegiatan online karena sebuah serba online kan. Ya kelas, kemudian tugasnya via misalnya Google Classroom gitu ya, atau harus di videoin terus dikirim. Itu kan semua berkaitan dengan gadget gitu. Terus juga belum lagi kalau yang ikut organisasi, misalnya ikut BEM, rapat BEM, atau rapat OSIS, itu kan lelah banget secara fisik dan mental gitu ya. Karena pasti kalau sekarang ada istilahnya online fatigue gitu ya, ada kelelahan Hmm. kalau kita berkaitan dengan aktivitas online. Itu sih Kak. Sejauh pengamatan saya sejauh ini seperti itu. Oke, jadi terkait yang terakhir, aku pernah dengar juga ada penelitian ya kayak bahwa Mm-mm. radiasi elektromagnetik dari gadget itu mempengaruhi ambang batas toleransi stresnya seseorang gitu. Jadi kayak dia jadi Oh, lebih mudah sumbu pendek, amigdalanya lebih mudah membajak si otak depannya si PFC-nya. oke. Berarti kalau misalnya kita Ya, urai nih kayak dari satu persatu deh, kayak yang pertama stresor yang pertama tadi eh jam belajarku jadi nggak teratur, banyak tugas, suka deadline-nya mepet, terus mhm. itu gimana Kak cara mengatasinya, cara mengelola stres yang muncul? Ya, kalau terkait dengan tugas, kalau saya sih coba kita lihat ya, sebenarnya ini tuh tugasnya memang nggak realistis atau kitanya yang belum bisa mengoptimalkan waktu yang ada gitu. Kalau memang tugasnya kira-kira memang nggak realistis gitu ya, bisa aja kita kita usulkan ke sekolah gitu. Dan mungkin udah banyak yang melakukan kayak gitu. Dan ada beberapa sekolah yang memang mengurangi jam pelajaran tadinya 5 pelajaran per hari terus jadi 2 pelajaran. Tapi ada juga yang belum. Nah, itu nanti kita coba lihat. Tapi mungkin sebelum kita menilai bahwa ini tuh nggak realistis, kita coba cek dulu nih jadwal kegiatan kita nih udah teratur belum sih sehari-hari gitu. Jadi kita bayangin ya Kak, kalau dalam buku Atomic Habit-nya James Clear itu kan habit dalam pembentukan habit atau kebiasaan itu kan biasanya ada cues, ada petunjuk. Misalnya kita Hmm. tiap jam 6 itu kita udah harus berangkat sekolah. Kalau dulu ya sebelum PJJ. Kita jam 6 atau setengah 7 udah harus berangkat sekolah. Jam 7 udah sampai sekolah. Ketika kita ada di situasi sekolah, itu kita udah tahu kebiasaan apa yang biasa kita lakukan. Kalau saya di sekolah, ya berarti waktunya saya belajar, ekskul atau ngurusin organisasi atau main sama temen gitu kan. Nanti jam 3 itu jadi cue lagi bahwa kita harus pulang ke rumah dan di rumah situasi udah berbeda itu jadi situasi rumah itu jadi cue untuk kegiatan yang lain misalnya kumpul keluarga atau misalnya nonton TV, ngerjain PR yang kayak gitu-gitu Jadi sih. udah ada Nah, tombol untuk tempatnya apa, kegiatannya apa gitu ya Kak ya? betul. Ya, itu kan yang bikin kita jadi otomatis selama ini dan kita jadi terbiasa gitu kan, beradaptasi.
Nah, sekarang kamu tuh bayangin kalau misalnya semua kegiatan itu ada di dalam rumah, di dalam suatu lokasi yang sama. Apa yang kamu rasakan kira-kira? Hektik ya yang jelas. Terus Hektik. kayak nggak Terus bisa kita ngapain. jadi, mm-mm. Jadi nggak tahu batasannya kan, harus jam berapa ya, saya harus jam berapa ya, begini, 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 begini. Nah, artinya sebenarnya bukan nggak mungkin kita beradaptasi, tapi kalau menurut saya ketika kita PJJ, itu kontrol sebagian besar ada di kita, gitu. Kalau dulu kita cukup, maksudnya kita, kalau dulu kita dikontrol juga sama bel masuk sekolah, ya kan. Telat dikit nggak boleh masuk gerbang gitu misalnya ya. Telat dikit, gerbang udah tinggal segini, kita harus lari gitu ya. Tapi kalau sekarang kan nggak ada bel sekolah, apalagi kelas-kelas jam pelajaran pun mungkin nggak seharian. Kalau dulu kan jam 7 sampai jam 3 tuh kelas aja gitu. Kalau sekarang kan kelas cuma sepotong-sepotong gitu ya, jam 9 misalnya, nanti ada lagi jam 1. Nah, ada semacam apa ya? Jadi ada cues yang hilang gitu. Dan kita harus menggantikan itu dengan cues yang kita buat sendiri sebenarnya gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan bikin jadwal. Kita harus bikin jadwal sehari-hari tuh kayak gimana. Saya tuh punya sepupu ya Kak, SMA kelas 2. Laki-laki nih, tapi memang anaknya tuh cukup apa ya, apik, rajin lah gitu. Sekali waktu saya ke rumahnya jam 10 atau jam 11 gitu, dia tuh lagi di depan laptop. Saya tanya kan, abang lagi ngapain gitu kan. Karena saya dengar dari laptopnya itu ada suara orang berbahasa asing. Terus dia bilang, aku lagi belajar bahasa Spanyol Kak, katanya gitu. Terus kan saya tanya, ini tugas sekolah atau apa? Enggak Kak, aku cuma iseng aja. Nah, saya tuh amazed ya, karena kok sempet ya iseng belajar bahasa Spanyol di maksudnya di saat semua orang tuh mengeluhkan tentang tugas yang menumpuk gitu. Nah, terus kakaknya dia, mahasiswa perempuan, cerita ke saya, Kak, adik aku ini orangnya teratur banget, katanya. Jadi dia tuh udah punya jadwal kegiatan sendiri. Walaupun nggak disuruh, dan nggak ada yang nyuruh, dari sekolah juga kan nggak disuruh kayak gitu. Tapi dia tuh punya jam-jam. Misalnya aku bangun subuh, abis subuh aku belajar pelajaran. Dia kan kebetulan memang langganan ini ya, media belajar online gitu. Nah, jadi dia ngulik-ngulik itu tuh, ngulik-ngulik aplikasi itu, dia belajar sendiri. Nah, nanti jam 7 sampai jam 8 itu waktunya dia ngerjain tugas domestik Kak di rumah. Jadi memang di sana kebetulan tanteku nggak punya ART. Jadi anak-anak nggak punya ART, jadi semua tugas rumah tuh dibagi ke anak-anak. Anaknya ada 3. Jadi ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang nyuci. Nah, dia tuh masih sempat ngerjain kayak gitu. Masih sempat, dan habis itu nanti jam 8 dia belajar gitu ya, ikutin kegiatan sekolah. Terus habis kelas selesai, dia langsung ngerjain tugas. Sehingga kalau tugas itu udah selesai gitu ya, Dia segera bisa selesai. ngapain aja. Dia bisa ngapain aja. Dan saya jadi dapat insight gitu dari situ. Oh iya bener ya, sebenarnya kita kan masih punya 24 jam yang sama gitu. Dan mungkin dulu juga tugasnya setiap mata pelajaran juga ada tugas gitu kan. Tapi kenapa kita terasa sulit? Mungkin karena itu tadi, kita tuh nggak ada cues eksternal yang atau nggak ada alarm dari eksternal yang mendorong kita. Nah, makanya salah satu cara untuk mengelola stres kita selama PJJ itu, coba deh bikin jadwal kegiatan gitu. Jadi jadwal kegiatan secara mandiri gitu ya. Maksudnya emang harus dari motivasi internal sih akhirnya gitu Kak. Iya. Jadi harus dari motivasi internal si anak ini yang bikin jadwal. Jadi ketika misalnya sekolah ngasih deadline tugasnya kumpulin jam 3 ya maksimal. Bisa nggak ya kita nge-push diri kita, kalau bisa, maksudnya jangan menunda gitu. Kalau bisa kita selesai jam 11 gitu kan, kita jadi punya waktu untuk ngapa-ngapain, untuk Berarti self-care lah. semacam bikin deadline semua juga ya. Maksudnya sebelum deadline-nya guru, kita udah punya deadline sendiri ya Kak ya? Betul, dan itu lakukannya bukan untuk orang lain, lakukan untuk diri kita sendiri gitu. Karena ketika kita punya sisa waktu gitu ya, kita bisa menghibur diri kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Itu mungkin salah satu caranya. Gitu. Jadi coba dibagi ada waktu kelas, ada waktu ngerjain tugas, ada waktu untuk keluarga gitu ya, ada waktu untuk leyeh-leyeh, boleh kok leyeh-leyeh gitu. Teman-teman tuh boleh banget leyeh-leyeh kalau lagi fatigue gitu ya, lagi lelah, boleh banget kok leyeh-leyeh gitu. Terus sebenarnya kita udah lumayan, bukan kita ya, teman-teman yang sedang sekolah atau yang sedang kuliah gitu ya, sudah cukup lama menjalani ini gitu ya, sudah beberapa bulan. Nah,
eh tapi masih aja ada atau masih banyak yang mengeluhkan, aku tuh nggak ngerti kalau guru ngejelasin online tuh nggak paham kayak gitu. Atau ada juga yang bilang guru tuh cuman ngasih bahan udah gitu nggak dijelasin atau nggak ada video penjelasan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kayak intinya sih ya kayak tadi Kak Vina bilang langsung tatap muka aja mungkin belum tentu ngerti apalagi eh, daring gitu. Mm-mm. Kalau kayak Ya, gitu siasatnya gimana Kak? kalau saya sih sejauh ini ya yang terpikir, nanti mungkin teman-teman yang ikut sesi ini mungkin yang mengalami bisa sharing juga ya Kak, silakan di komen ada tips-tips lain atau enggak. Kalau saya sih terpikir begini, ada beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, coba tanya ke guru. Tapi ke guru ini juga lihat-lihat ya. Pertama kita harus perhatikan kesopanan, etika gitu ya. Uh, dan kedua juga, karena kan kalau misalnya kalau kita ketemu guru tatap muka itu kan kita otomatis jadi sungkan gitu. Tapi kalau via chat kadang-kadang masih harus latihan tuh Kak, gimana ngechat guru yang sopan gitu ya. Dan perhatikan jam-jam yang nggak nggak mengganggu, misalnya jangan di tengah malam atau terlalu pagi gitu. Nah, itu coba coba ditanya gurunya. Kalau yang kira-kira ada guru yang bersahabat, mau ngelayanin muridnya satu-satu, mungkin bisa dicoba. Tapi juga kita harus kelola ekspektasi. Artinya, bayangin guru itu muridnya banyak, dan mungkin juga ngajar banyak kelas. Ya kalau misalnya nggak langsung dijawab, ya dimaklumi seperti itu. Tapi siapa tahu kan ada ya guru yang memang mau menjawab. Itu bisa dicoba. Kemudian yang kedua, kalau saya sih terpikir kalau memang teman-teman ini punya circle yang dekat gitu ya, teman sekelas gitu, coba deh usulkan ke mereka untuk bikin grup khusus untuk belajar gitu, untuk tutor sebaya gitu ya. Mungkin misalnya kalian nggak bisa di fisika nih, dan ternyata ada beberapa teman, 3 orang aja minimal atau 2 orang gitu, merasa kesulitan di fisika, bikin aja grup grup chatting misalnya judulnya fisika, oh fisika gitu ya. Atau nanti invite temen atau minta kesediaan temen yang memang jago fisika. Pasti ada biasanya Kak dalam satu angkatan atau satu kelas gitu ya. Coba invite mereka, mau nggak ngajarin gitu. Nanti kalau memang dia benar-benar mau ngajarin banget gitu, kita bisa kasih hadiah-hadiah di akhir semester gitu sebagai ungkapan terima kasih kayak gitu. Dan itu sebenarnya untuk mempererat pertemanan juga kan, karena kita jarang ketemu, tapi mungkin dengan belajar bareng itu bisa jadi dekat. Atau kalau misalnya nggak spesifik satu mata pelajaran, bisa juga bikin grup yang all in one gitu ya. Kalau saya sih mikir gini, sekolah itu kan memang ada aura-aura kompetisi gitu ya Kak ya. Tapi mungkin dalam situasi pandemi ini tuh coba deh kita turunin dulu nih aura-aura kompetisinya gitu. Coba kita coba bangun aura kolaborasi. Kolaborasi tuh gimana? Misalnya saya jagonya di biologi, kamu jagonya di fisika, kamu jagonya di kimia. Ya udah bisa saling berbagi, bisa bikin bikin kelompok belajar. Kamu ngajarin kimia ya, kamu ngajarin biologi ya. Gitu. Jadi kita semua murid dan semua guru gitu. Jadi itu bisa banget untuk kita bantu untuk saling mengerti. Nah, Jadi saling atau ngajarin ya. ya itu bisa dimanfaatkan ketika misalnya guru nggak bisa ngasih penjelasan yang mumpuni gitu. Dan ketika kelompok belajar itu kalau ada sama-sama semuanya nggak ngerti ya coba cari jalan lain. Kalau bareng-bareng kan biasanya lebih mudah, entah cari di internet atau nanya ke orang yang dia kenal, dia tahu misalnya. Nah itu jadi salah satu cara. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada dana atau biaya, mungkin bisa tuh berlangganan media belajar online. Tapi ya konon katanya kan itu lebih mudah dipahami, saya nggak tahu lah, tapi mungkin itu bisa jadi alternatif. Artinya supaya teman-teman tuh nggak stres karena berpikir sumbernya hanya dari guru gitu ya, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan itu. Tapi kalau misalnya dananya nggak memungkinkan, ya nggak harus dipaksakan gitu, karena kan itu kan berbayar biasanya. Tapi kalau misalnya bisa ya silakan, tapi kalau enggak, manfaatkan aja tuh teman, sesama teman, jadi kita saling bantu dengan teman gitu Kak. Kalau aku sih memanfaatkan promo ya Kak. Jadi berlangganannya Promo pas ya, ada promo. oke. bisa kayak gitu. Ini udah Ya. banyak teman-teman kita yang gabung juga. Mungkin ada yang bisa sharing ya. Apa sih
stres jenis apa atau apa sih stresor yang paling berpengaruh ke kondisi akademik kamu selama PJJ ini? Bener nggak sih kalau misalnya yang tadi kita bahas kalau misalnya eh, sulit memahami yang diajarkan sama guru itu termasuk salah satu stresor dan mungkin kamu punya tips-tips juga buat teman-teman boleh Betul, di-share di komen ya. betul, betul. Oke, terus tadi Kak Vina sempat bilang salah satu stresor lainnya adalah ada tekanan dari orang tua, adanya harapan ya dari orang tua, harapan tertentu, tuntutan. Nah, itu gimana? Cara mengelola stres yang muncul, Kak? Ya, pertama cari tahu dulu nih tuntutannya apa. Kan tadi ada yang tuntutannya memang nilai gitu ya. Kalau nilai ini sebenarnya sih, sebenarnya mungkin ini pesannya untuk para orang tua ya. Kalau kalau misalnya ada orang tua yang hadir hari ini, mungkin saya mau memberikan sudut pandang aja sih bahwa pandemi ini kan situasi yang tidak ideal bagi siapapun di muka bumi ini saat ini gitu ya. Gak ada orang yang merasa ini tuh situasi ideal, mulai dari anak-anak sampai orang yang udah tua gitu. Bahkan kita pun masih beradaptasi. Termasuk juga PJJ yang merupakan dampak dari pandemi. Karena itu menurut saya sih agak kurang fair kalau kita mengharapkan hasil yang ideal dalam situasi yang tidak ideal gitu. Jadi anak-anak kita ini sekarang sedang mengalami situasi yang tidak ideal gitu. Jadi kalau misalnya nilainya agak-agak turun sedikit, jangan langsung dijudge gitu, dicek dulu kesulitannya di mana. Karena kemarin di sahabatku juga sempat ada ya kasus yang sampai dikurung di kamar mandi karena nilainya jelek. Nah, menurut saya sih itu ya gimana anak yang makin stres, intinya kayak gitulah. Jadi coba dicek dulu dan menurut saya para orang tua juga perlu kelola ekspektasi. Kelola ekspektasi mungkin sekarang ini prioritasnya diganti dulu, bukan prestasi akademik, tapi misalnya kesehatan mental anak kita kayak gitu. Kalau misalnya anak kita sehat mental, bahagia, insya Allah deh si pandemi ini tuh akan terlewati dengan baik dan nanti dia bisa naikin prestasinya gitu. Dibandingkan kalau kita maksa ini prestasinya sekarang, tapi nanti di akhir pandemi ini ternyata mental dia udah nggak sehat, ya sama aja malah makin jatuh gitu. Jadi utamakan Tapi kalau kesehatan mental kamu dulu ya sebelum mengejar nilai akademis, gitu ya. Kalau tuntutan orang tua. ya, dan kalau terkait dengan hasil belajar ya prinsip saya sih sebenarnya ya do your best aja lah gitu, do your best, lakukan apa yang bisa dilakukan gitu. Tadi kalau misalnya nggak ngerti cari jalan supaya ngerti, tapi kalau misalnya memang ada kendala yang lain, apalagi kalau misalnya gagalnya karena teknis ya kak, misalnya nggak bisa masuk kelas karena zoomnya terbatas gitu, ya itu kan bukan salah kita, ya udah coba cari apa ya, turunkan ekspektasi kita lah, turunkan ekspektasi kita, nggak perlu sempurna banget, nggak perlu tuntut diri kita untuk terlalu sempurna karena situasinya sendiri udah nggak sempurna, udah nggak ideal gitu. Tapi kalau misalnya tuntutannya terkait dengan tadi misalnya ada yang orang tua yang mengharapkan dia, kamu kok di rumah tapi kok di kamar aja gitu, cuman keluar buat makan kayak gitu. Nah ini biasanya sih kalau kemarin ada klien yang mengeluhkan begini, dia bilang aku kan udah begadang kak setiap malam gitu. Sebenarnya perlu dicek lagi, orang tuanya tuh tahu nggak dia begadang. Kalau misalnya dia di kamar begadangnya, bisa jadi orang tuanya nggak tahu kalau dia begadang. Dan kalau misalnya tahu dia begadang, tahu nggak dia lagi ngapain begadangnya gitu. Jadi menurut saya kuncinya adalah komunikasi. Misalnya kamu lagi banyak tugas banget nih, coba jelaskan ke orang tua bahwa kamu lagi banyak tugas. Kalau saya tuh biasanya kalau ngobrol sama orang tua tuh cari waktu-waktu yang santai kak. Misalnya lagi makan bareng gitu ya, atau lagi nonton TV bareng. Cerita aja misalnya, Bu, ada satu mata kuliah ya yang aku tuh tugasnya banyak banget Bu. Aku tuh tiap malam begadang Bu, tidur jam 1 tahu nggak Bu? Terus Ibu doain ya Bu, semoga aku bisa nih nyelesain tugas ini dengan baik. Terus aku minta maaf ya Bu kalau aku jarang bantu Ibu nih belakangan ini. Jadi kita perlu pastikan dulu bahwa orang tua tuh memahami apa yang kita rasakan dan kita pikirkan gitu. Dan itu caranya adalah dengan kita menyampaikan. Kalau kita cuma berharap orang tua baca pikiran kita agak sulit. Khawatirnya Baca isi hati gitu ya. Dan maksudnya kalau begadang itu kan aktivitasnya bisa macam-macam. Ada orang yang main game sampai begadang atau nonton. Nah, makanya perlu dijelasin bahwa kamu Nonton anime gitu kayaknya.
betul. Begadangnya karena apa nih? Kalau begadang karena tugas, saya yakin lah insya Allah orang tua tuh paham. Atau kalau misalnya memang orang tua sangat-sangat repot dan butuh bantuan, coba dicari celahnya dengan tadi bikin jadwal harian yang ada nggak? Minimal satu deh pekerjaan rumah yang jadi tanggung jawab kamu. Nah, Ibu, aku nggak bisa bantuin Ibu masak dulu ya, tapi insya Allah deh cucian piring aku yang pegang. Gitu. Ibu nggak usah pikirin cucian piring, tanggung jawab aku. Jadi satu aja, minimal satu ada kontribusi kita. Cucian piring kan ya paling lama 15 menit lah kita nyuci piring. Itu udah yang seabrek-abrek banget cuciannya. Itu Kak, itu bisa jadi salah satu. Jadi intinya komunikasi. Dan kalau Oke. misalnya tadi, jadi komunikasi dan kelola ekspektasi lah. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Abdurrahman Dava. Kak, kalau masalahnya untuk siswa baru yang misalnya dari SMP, terus naik ke SMA kan berarti dia baru kenal sama teman-teman sekelas ya, belum pernah ketemu, belum pernah ketemu langsung dengan teman, dengan guru ataupun dosen, tapi kita udah harus langsung kerja bareng atau belajar bareng kayak gitu. Itu gimana? Ya, uh, memang itu kendala ya. Dalam artian ya memang itu sulit mungkin buat siswa baru, tapi ya harus dihadapi. Jadi coba cari cara untuk kita saling kenal lebih dekat. Coba bikin pertemuan, meeting yang isinya tuh bukan untuk tujuan belajar dulu gitu. Meeting buat kenalan, lihat muka gitu ya, lihat muka, kenalan, terus juga uh, tanya hobi atau bikin games-games gitulah, games-games kayak bingo atau apa, tapi yang dilakukan online gitu ya. Uh, jadi kita bisa saling mengenal nih. Memang harus tatap muka dulu sih, karena kalau enggak susah ya kita ya jadi kaku gitu obrolannya. Tapi ya memang itu nggak ideal tuh buat saling mengenal, tapi minimal itu sudah kita lakukan supaya oh paling kita tahu nih anak namanya siapa, tinggalnya di mana, terus dia hobinya apa, tanya yang kayak gitu gitulah yang santai-santai, cita-citanya apa, siapa tahu ada yang hobinya sama. Biasanya kalau hobinya sama kita jadi lebih merasa dekat ya Kak. Kita coba cari kesamaan dulu dengan orang-orang itu, kesamaan wilayah tempat tinggal, kesamaan hobi, atau kesamaan keahlian, keterampilan gitu. Jadi coba cari situasi, atau ciptakanlah situasi itu gitu. Kalau guru nggak mau fasilitasi meeting-meeting yang sifatnya santai, kita aja coba gitu. Kamu japri satu-satu teman-teman yang kira-kira cukup friendly gitu dari percakapan di grup kelas misalnya. Coba dikasih satu-satu. Karena memang kita harus memulai sih. Kalau misalnya kita nunggu orang yang mulai juga, khawatirnya kita yang kecewa gitu, nunggu-nunggu terus. Oke. Terus ada juga nih dari Kak Fidariahta. Bener ya, jadi selain stresor yang tadi, susah memahami materi, terus situasi rumah kan berbeda-beda ya Kak ya, lingkungan rumah berbeda-beda. Ada yang dalam satu rumah tuh orangnya banyak, terus Betul. ini kayaknya banyak yang harus dilakukan di satu rumah itu banyak orang gitu ya, atau uh, ukuran rumah juga kan berbeda-beda gitu, fasilitas berbeda-beda, ada yang punya laptop, ada yang enggak kayak gitu ya. Jadi sarana prasarana belajarnya beda-beda. Itu aja tuh udah bisa bikin kita yang lagi belajar tuh susah untuk memahami materi. Betul. Iya, jadi itu ya konsentrasi itu juga kan mengganggu ya Kak. Maksudnya kalau kita nggak bisa konsentrasi saking rumahnya rame gitu kan, itu juga bisa jadi salah satu penyebab kita sulit memahami. Ditambah juga mungkin guru menjelaskan juga ya terikat dengan waktu, misalnya waktu online-nya terbatas, terus nggak bisa ketemu di luar itu bisa jadi penyebab anak itu jadi sulit memahami. Aku tertarik sama yang tadi Kak Vina bahas ya, terkait kesehatan mental jauh lebih penting dibandingkan nilai akademis untuk saat ini gitu ya. Uh, Banyak yang nggak mendapat tangki emosi si anak ini nggak terpenuhi, nggak mendapat kasih sayang di rumah ya, bahkan mengalami kekerasan. Gimana dia bisa fokus belajar ya Kak ya? Kalau misalnya Uh, bahkan di rumah aja dia ngalamin kekerasan baik itu psikis ataupun fisik bahkan gitu ya. ya kamu tuh pasti sering menemui ya kasus-kasus kayak gini ya kalau di apa sebagai konselor. Jadi memang ya itu akhirnya juga jadi berpengaruh ke motivasi belajar dia. Jadi ah, ngapain ya gue belajar gitu. Apalagi kalau orang tuanya nggak menghargai usaha dia sama sekali. Wah, itu udah
udah sulit. Ya kalau kayak gitu mungkin dia bisa bisa minta bantuan ke pihak profesional ya, ke pusat pelayanan perempuan dan anak gitu kan untuk minta bantuan atau ya curhat-curhat ke kanal-kanal curhat yang ada. Salah satunya aplikasi sahabatku ya kak ya, aplikasi Betul. konseling psikologi bebas biaya ya. Sudah bisa di apa? Sudah bisa diakses mulai tanggal 23 November besok, sudah bisa lagi gitu ya diakses ya. Dan bener banget Ya, kata Kak Vina, jangan ragu untuk melapor kalau misalnya kamu ngalamin kekerasan fisik atau psikis atau jenis kekerasan yang lain ke P2TP2A terdekat di kota kamu ya. Oke, lanjut ya. Kak Vina ada pertanyaan juga dari Abdurrahman Dava. Gimana ya Kak, ya. susah juga untuk bikin kelompok belajar atau bahkan untuk menjalin pertemanan. Punya Mhm. saran nggak Kak? Oke, kalau misalnya sebenarnya gini sih, kita kadang-kadang memang pertama kalau menurut saya coba dulu aja, coba dulu mulai. Mulai dulu. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyoba mulai untuk menyapa temennya ini responnya kayak gimana. Kalau misalnya dan sambil nyoba itu sambil kelola ekspektasi ya Kak. Jadi kalau misalnya ada yang anaknya jutek, kayaknya nggak tertarik ya sabar gitu. Sabar tuh dalam arti ya udah nggak apa nggak usah paksa dia gitu karena dia bisa jadi juga punya tekanan lain di rumah gitu. Nah, ya kalau misalnya saran sih menurut saya ya itu dicoba dulu. Kalau misalnya nggak bisa ya udah berarti kita berpegang atau kita mengoptimalkan yang sudah ada aja. Mungkin teman-teman SMP yang dulu mungkin bisa nggak dicoba dicolek gitu. Minimal untuk kita untuk saling bantu kita mencurahkan perasaan gitu ya. Atau mungkin ada yang satu jurusan sekarang di maksudnya jurusannya sama walaupun beda sekolah gitu. Mungkin bisa bisa bantu juga. Jadi kalau kalau menurut saya memang kita tuh yang penting coba dulu dan kelola ekspektasi kita. Kalau misalnya nggak bisa ya udah fokus pada apa yang bisa kita kontrol aja. Nggak usah paksain teman-teman itu mau dengerin kita. Ya itu kalau misalnya untuk kelompok belajar nggak bisa, cari jalan lain yang kita yang belajar mandiri atau kita belajar sama orang tua kita minta bantuan. Oke Kak, aku juga pernah ada klien ya yang dia tuh sengaja nggak absen, sengaja nggak masuk Zoom selama beberapa bulan gitu ya. Hmm. Karena pernah suatu waktu pas lagi Zoom kelas, gurunya udah nggak ada, terus satu kelas tuh ngomongin dia gitu. Jadi karena dia Hmm. di belakang, itu dia langsung jadi yang merasa merasa sedih ya, merasa nggak enak, merasa sedih, merasa eh, nggak punya teman dan seterusnya ya akhirnya berpengaruh ke jadi malas sekolah. Mungkin itu bisa Hmm. disiasati dengan cara yang tadi Kak Vina sempat bilang ya, kelola ekspektasi. Kalau misalnya pun orang lain melakukan hal yang kita nggak suka, ya siapa sih yang suka diomongin di belakang gitu ya? So, Ya udah itu sesuatu yang di luar kontrol kita. Kita cukup bisa cukup mengelola atau mengontrol yang kita bisa kontrol aja. Itu kayak misalnya perasaan atau pikiran kita ya Kak ya. betul. Ya, jadi kita kan nggak pernah bisa ngontrol perilaku orang lain, tapi kita bisa memilih kita mau merespon perilaku orang lain itu dengan cara seperti apa gitu. Jadi ya udah kalau misalnya memang nggak ada teman yang bisa dimintain bantuan untuk belajar bareng, cari jalan lain yang bisa kita usahakan gitu. Oke, Dan terus berdoa semoga ya dan berdoa semoga pandeminya segera berakhir supaya kita bisa amin. ketemu sama teman-temannya gitu. Kemarin kan sempat ada pengumuman dari Kemendikbud ya Kak ya, yang ada Hmm. bocoran-bocoran. Kalau tahun depan tuh udah mungkin dimungkinkan untuk bisa tatap muka dengan protokol tertentu dan Hmm. ada daftar sekolah yang dipersyaratkan gitu ya Kak ya. Iya, betul. Ya mudah-mudahan Ya, memang tapi kita sudah melandai. ya, maksudnya itu kan nanti kita lihat kelanjutannya juga ya, Kak. Maksudnya tentang kebijakan itu. Karena kan nanti sekolah-sekolah juga akan menurunkan kebijakan itu ke siswanya. Ya, jadi setiap sekolah beda lagi tergantung kebijakan masing-masing sekolah. Terkait kangen banget kumpul sama teman-teman. Nah, aku banyak teman tetangga-tetanggaku yang usia remaja gitu ya Kak ya. Kan nggak sekolah di sekolah, tapi kan online. Tapi ketika udah selesai jam sekolah, mereka main di lapangan basket, terus kumpul-kumpul dengan tanpa nggak pakai masker, nggak Ya, jaga masker. jarak tuh. Jadi gimana tuh menurut Kak Vina? Ya, yang kayak gitu-gitu sih tetap perlu diedukasi ya. Maksud saya gini, saya paham sih bahwa remaja itu, buat remaja itu teman itu memang aspek yang sangat penting ya. Itu kan tugas perkembangan mereka juga.
apa namanya, membangun pertemanan itu. Tapi ya kalau misalnya sampai melanggar protokol sih menurut saya nggak perlulah dilakukan kayak gitu gitu. Coba cari alternatif lain. Pertama sebelum sebelum ke situ ya Kak, kemarin tuh ada beberapa keluhan yang bilang teman saya tuh apa lama balas chat, terus kayaknya kok sombong kayak gitu-gitu. Kalau saya sih berpikir begini, coba dicek dulu, jangan-jangan temennya punya tekanan yang sama atau bahkan lebih besar daripada yang kita alami gitu. Kayak tadi misalnya udah stres duluan tuh sama kondisi rumah yang rame, berisik, apalagi nggak suportif, ya dia boro-boro kali kepikiran untuk balas chat gitu. Dia udah. Jadi tolong mungkin kita bisa mengedepankan prasangka baik dulu nih, bukan berarti dia sedang musuhin kita atau dia udah mulai sombong. Bisa jadi dia tuh sedang mengalami tekanan yang kita nggak tahu gitu. Nah, kalau misalnya memang masih mau coba gitu ya membangun pertemanan, kita duluan aja yang tanya gimana kabar kamu. Jadi kalau kemarin-kemarin kasusnya tuh kayak aku tuh curhat tapi dia nggak bales kayak gitu. Nah coba deh dibalik dulu, kita dulu yang tanya kabar dia. Mungkin bisa jadi kalau kita tanya kabar dia, dia merasa diperhatikan, terus nanti dia bisa balas chat kita. Atau ya itu ajak bikin meeting online yang isinya tuh happy-happy, ketawa-ketiwi gitu ya. Nggak usah remaja ya Kak, saya aja yang udah emak-emak itu masih suka bikin online meeting sama teman-teman segengan di kampus gitu, karena ya itu jadi salah satu hiburan juga buat kita gitu, buat kami gitu ya. Nanya-nanya kabar itu cuma hahaha aja sih sebenarnya isinya, tapi kita jadi tahu kabar teman, mereka, kita jadi belajar juga dari masalah-masalah mereka gitu, siapa tahu ada mereka bisa berbagi tips juga. Nah sama nih teman-teman yang usia sekolah juga mungkin bisa bikin online meeting untuk kegiatan yang senang-senang, jadi jangan yang belajar terus. Kalau tadi kelompok belajar ya itu untuk pelajaran, tapi kalau ini tuh circle terdekat ya nggak harus teman satu sekolah, mungkin kalian teman dekatnya teman di sekolah lama gitu ya, nggak apa-apa apa namanya bikin hiburannya kayak gitu. Jadi tetap Jadi terkoneksi sama teman-teman dekat kita ya kak ya. ya, Jangan sampai jadi kita nggak yang perlu sendiri. nggak nggak perlu melanggar protokol juga kan kalau kita kegiatannya online. Hmm. Eh, ini ada pertanyaan juga dari Kak Alta, Alta Frafa. Kak, aku PJJ pakai HP terus. Bunda suka marah. Dibilangnya, aku main HP terus. Gimana ya, Kak? Kamu coba deh belajarnya deket bunda gitu, biar bunda lihat kamu tuh ngapain gitu, atau ya jelasin ke bunda, karena memang ada Kak beberapa orang tua yang mungkin nggak tahu ya anak itu ngapain sih gitu. Dulu sebelum sebelum PJJ kan mungkin ada anak-anak yang belajar pakai handphone gitu ya, nyari di internet, dan orang tua tuh seringnya mengasosiasikan handphone tuh main gitu. Nah kalau sekarang sebenarnya PJJ pakai handphone tuh udah normal, biasa banget kan, udah jadi new normal gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada orang tua yang masih berpikiran kamu main, kamu belajar deket bunda aja, deket deket ibumu gitu. Jadi supaya ibumu tuh ngelihat kamu tuh ngapain. Gitu. Kalau perlu ajak ngobrol nih, bu, aku tuh lagi belajar ini nih bu. Ini kan ada materi nih dari guruku, terus aku ngumpulin tugas di sini. Jelasin ke ibu gitu kondisinya. Jadi intinya tuh terbuka aja, terbuka supaya orang tua nggak salah paham gitu. Karena banyak yang merasa tertekan gitu ya, aku udah belajar capek, tiba-tiba disalahin, dituduh ini, dituduh itu. Itu tuduhan itu menurut saya muncul karena orang tua nggak tahu kita tuh ngapain. Jadi kita kasih tahu aja. Berarti Duduk itu dekat pas, bunda tuh. pas lagi belajar deket, supaya orang tua tahu juga yang kita lakukan di depan gadget itu apa Kak ya. Cuman kan kadang kita suka lost juga nih Kak, abis belajar terus lanjut. Misalnya apa, main Mobile Legends atau yang lain gitu ya, lanjut terus sampai berhentinya cuma pas jam makan, terus lagi sampai hampir seharian ketemu sama layar, screen time-nya tuh nggak ada batasan. Nah, menurut Kak Vina gimana? Ya, biasanya itu dampaknya kita sendiri yang ngerasain sih. Kita jadi lelah. Ada kalau istilah online fatigue itu dampaknya tuh bisa ke mata tuh jadi panas. Kemudian otot ini nih, otot tuh jadi kaku, jadi sering Iya, sakit karena gitu. nunduk terus ya. Ya, nunduk-nunduk gitu. Dan itu kalau jangka panjang kan memang jadi bahaya ya Kak. Jadi coba diinget-inget lagi aja, bahayanya tuh kita sendiri loh yang ngalamin. Kalau kemarin saya baca satu artikel
terkait dengan online fatigue itu. Jadi sebenarnya idealnya 1 menit kita meeting online itu kita perlu 5 menit untuk mengembalikan otak kita tuh, maksudnya menghibur otak kita supaya jadi normal lagi gitu. Saking lelahnya si otak itu, 1 menit online kita butuh 5 menit offline untuk mengembalikan otak kita tuh jadi lebih sehat gitu. Mungkin bisa dengan ngelihat yang hijau-hijau dulu kali ya, atau aku sempat dapat tips dari dokter mata tuh Kak. Merem dulu selama 20 hitungan. Gitu. Jadi itu salah satu cara juga. Kalau misalnya ada sela-sela ya, cuman mungkin kalau dalam keseharian mungkin dikasih lah batasan dalam sehari itu ada, kalau emang misalnya kita udah hampir berjam-jam itu di depan layar, ada waktu dimana kita emang no gadget time gitu ya, kita tetapkan ke diri kita sendiri. Misalnya sekolah sering banget nih, misalnya dari jam 7 sampai jam 3 tuh pegangnya handphone, entah itu kelas, entah itu ngerjain tugas atau ngumpulin tugas. Coba setelah jam 3 dibikin gadget free time 1 jam aja. Diganti dengan olahraga kayak gitu ya, olahraga di rumah gitu ya, atau berkebun kalau yang suka berkebun, ngerjain hobi, bikin handicraft atau apapun gitu, yang gadgetnya tuh dimatiin dulu. Penting ya buat punya hobi. Kak Vina, ini ternyata waktunya tinggal 15 menit lagi, sementara yang nanya juga masih banyak. Aku agak ngebut sedikit ya. Ini ada dari Kak Andini Kamal, beliau bilang, kamu mau tanya gimana caranya supaya kita tetap semangat PJJ-nya, sementara ada teman yang gak jujur pas ujian. Jadi nilai dia sempurna, nilai aku, ya mungkin open book dan seterusnya ya, jadi gak jujur sempurna, nilai aku pas-pasan. Gitu. Balikin lagi aja, bahwa Tuhan tuh ngelihat semua yang kita lakukan. Kalau misalnya nilai kamu di mata manusia lebih rendah daripada dia, tapi kalau kamu jujur, nilai kamu lebih tinggi di mata Tuhan daripada dia. Kayak gitu. Jadi ketika kita tuh mudah terombang-ambing dengan lingkungan ya, coba kita balikin lagi nih, tujuan kita tuh apa sih sebenarnya. Nilai itu kan cuma ya di dunia aja, cuma sebentar, paling berlakunya cuma di sekolah itu aja gitu kan. Tapi kejujuran itu akan dicatat gitu ya, dan dinilai sama Tuhan sampai nanti kita sampai akhir hayat kita gitu. Jadi fokus aja sama apa yang paling penting gitu buat kita. Kalau guru memandang kita nilai lebih rendah, ya udah, itu kan guru, maksudnya itu cuma sementara gitu. Nah, Allah tahu atau Tuhan tuh tahu apa yang kita lakukan sebenarnya. Saya tuh dulu waktu sekolah, saya tuh suka malu Kak kalau misalnya mau nyontek gitu ya, karena saya tuh malu misalnya suatu saat saya berprestasi terus ada teman saya yang nyeletuk gitu, dulu kan lo nyontek, wah itu malu banget gitu ya. Jadi jaga diri kita dari hal-hal yang akan memalukan kita di masa depan gitu aja sih. Gak usah mikirin orang lain, itu urusan dia sama Tuhan gitu. Yang penting kamu udah berusaha dengan kejujuran kamu dengan sebaik-baiknya. Gitu, Kak. Jadi latihan integritas gitu ya. Ya, kalau kita orientasinya Tuhan gitu ya, nilai-nilai kebaikan, insya Allah gak akan kebawa tuh sama yang kayak gitu, gak akan baper sama yang kayak gitu-gitu. Itu udah urusan dia sama Tuhan aja. Oke, dalam banget Kak. Jadi mesti punya nilai juga dalam kehidupan ya, jangan sampai lepas gitu aja ya. Terus dari Kak Kianu Rizky, aku punya kebiasaan buruk berkaitan dengan aktivitas yang memacu dopamin tinggi. Jadi dia nggak bisa, iya misalnya pada dasarnya kita kan nggak bisa menghilangkan kebiasaan buruk, sehingga kita hanya bisa mengganti dengan kebiasaan yang baik, seperti misalnya olahraga. Nah, cuma berhubungan dengan kondisi pandemi ini, aktivitas terbatasi, jadi dia agak kesulitan membentuk kebiasaan baik. Ya. Gitu. Jadi gimana, Kak? Pertama harus punya motivasi internal dulu. Kenapa? Misalnya tadi dopamin, saya nggak tahu aktivitasnya apa, tapi misalnya main game lah ya, katakan. Misalnya main game, kamu cek lagi manfaatnya buat kamu apa sih gitu. Lebih besar mana dibandingkan kamu mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu, manfaatnya gitu. Jadi dicek lagi, ada nggak sih gunanya buat hidup kamu. Kalau kamu memang mau jadi orang yang merancang game nantinya gitu ya, boleh aja. Seperti sesi kemarin Kak Eri ya, dijelasin main game boleh aja, tapi coba dilihat-lihat itu sebenarnya cuma iseng-iseng atau memang kamu mau serius nih bikin game. Kalau memang kamu serius bikin game ya silakan ditekuni, tapi kalau cuma iseng-iseng coba dicek lagi deh, itu bermanfaat nggak untuk diri kamu ke depannya. Kedua, kalau saya Kak, kalau untuk habit baru, saya tuh biasa pakai sistem habit tracker ya. Oke.
habit tracker. Kalau teman-teman sekarang pasti udah familiar dengan istilah bullet journal gitu ya, Bullet atau journal. apa bikin, Jadi jadi bikin bikin jurnal atau sesimpel ditempel aja di dinding gitu ya, kayak tabel. Ini hari ini checklist gitu, berhasil atau enggak gitu. Terus nanti kamu kasih reward. Kalau misalnya seminggu berhasil nih menerapkan kebiasaan baiknya, saya boleh nonton 2 jam misalnya, nonton film kesukaan saya 2 jam, atau apalah hal-hal yang mereward diri kita. Jadi dan kalau nggak tercapai kasih hukuman ke diri sendiri ya kak ya berarti ya. ya boleh, misalnya nggak boleh melakukan hal yang saya sukai gitu 1 kali dalam seminggu atau apalah. Intinya memang jatuhnya kalau kayak gitu memang kita harus kuat kontrol dirinya gitu. Dan itu kontrol diri itu kita harus punya strong why istilahnya. Strong why itu kenapa ya saya ngelakuin ini gitu. Kenapa sih saya mau merubah kebiasaan ini? Kenapa dulu? Cari dulu kenapanya. Kalau udah ketemu kenapanya, biasanya akan lebih mudah kita memulainya. Misalnya Kalau perlu kalau bicara mungkin ya kak ya. ya, dan habit tracker itu sebenarnya tools aja untuk ngebantu kita. Kadang-kadang kalau saya pribadi, kalau bagian men-checklist habit tracker tuh kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu. Dan itu memang dianjurkan juga ya sama James Clear dalam buku Atomic Habit itu, karena uh, ngeceklistin bahwa kita berhasil dan gitu ya, selesai, itu tuh reward kecil buat kita, tapi memang bisa membantu. Nanti di belakang kalau udah berhasil sebulan penuh, kita kasih reward yang lebih besar. Dan ternyata nggak harus hal yang besar langsung ya. Jadi kecil-kecil kayak misalnya absen tepat waktu, checklist, terus sholat tepat waktu, kayak hal yang kecil-kecil menurut kita. Tapi kalau nggak kita tulis dan nggak kita checklist, kita jadi nggak sadar bahwa kita udah melakukan prestasi loh hari ini ya, melakukan kebiasaan baik gitu ya. Betul. Jadi sama kayak misalnya orang yang kecanduan gadget gitu ya Kak. Nerapinnya dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya udah dia tuh bener-bener 12 jam selama dia bangun dia pegang gadget misalnya. Ya terapin dulu misalnya gadget free time setengah jam atau 15 menit deh kalau memang susah banget setengah jam. Nanti kalau udah bisa rutin, dan itu sebaiknya waktunya tetap ya. Jadi misalnya jam 9 sampai jam 10 saya nggak pegang gadget. Jadi itu cue-nya akan lebih jelas. Setiap jam 9 sampai jam 10 saya nggak pegang gadget. Besok tambahin 9 sampai 11. Besok tambahin lagi 9 sampai 12. Jadi semakin semakin besar gitu. Kalau kita udah bisa di tahap yang mudahnya. Terus terkait tadi Kak Kiano sempat bilang ya, ini karena kondisi pandemi terbatas nggak bisa keluar. Mungkin kayak mau mengalihkan ke kegiatan positif kayak misalnya olahraga bisa dimulai bisa dilakukan dalam rumah juga ya Kak ya. Kan ada kayak Bisa. calisthenics atau olahraga-olahraga yang nggak butuh alat, bisa dilakukan dalam rumah atau cuma menghirup udara segar di dekat rumah, jalan pagi dengan tetap jaga jarak, ya itu mungkin bisa dilakukan juga ya. Iya, betul. Kemarin kerabat saya juga ada yang bikin barbel aja di rumah. Barbel itu cuman kaleng bekas, terus diisi semen gitu, Semen, dikasih besi, udah itu. Ya, itu dijadiin. Barbel itu kan sederhana banget. Jadi benar-benar. tergantung kitanya mau atau enggak. Ya, jadi selepas pandemi jadi six pack gitu ya. Bonusnya gitu ya. Bonusnya bugar gitu ya. Sehat, bugar. Jadi nggak cuma depan nggak cuma olahraga jempol aja, tapi ada olahraga yang lain. Oke, ini Iya. apakah sudah sampai di penghabisan? Satu lagi Kak, aku baru ingat. Salah satu stresor yang muncul nih kayak yang masuk gitu ya, yang disampaikan oleh saya kalau aku udah nggak tahan nih kapan pandemi berakhir, aku udah pengen sekolah, ketemu teman-teman, kayak gitu itu. Menurut Kak Vina gimana? Saya kemarin nonton film apa ya? Saya lupa judulnya. Pokoknya intinya manusia itu memang cenderung tidak nyaman dengan uncertainty, dengan ketidakpastian gitu ya. Makanya manusia kan hobinya tuh memprediksi, cuaca diprediksi, terus segala sesuatunya diprediksi lah gitu. Dan memang itu keunggulan juga sih buat manusia dalam banyak hal, itu jadi bermanfaat. Tapi kadang-kadang ketika kita benar-benar nggak menemukan nih, kayak misalnya vaksin selesai kapan atau pandemi selesai kapan, ketika kita nggak menemukan jawaban, kita akhirnya jadi cemas gitu ya Kak. Nah, kalau saya sih akhirnya melihat gini, gimana ya, kita tuh kadang terlalu takut gitu dengan sesuatu yang nggak jelas. Padahal sebenarnya kita nih 5 menit lagi nih kita juga nggak tahu kita masih hidup atau enggak. Itu juga kan nggak jelas ya. Tapi kan kita fokus aja dulu sama apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu.
Jadi kalau kalau dalam teori-teori atau materi-materi self healing kan intinya yang merenggut kebahagiaan kita sekarang adalah penyesalan kita di masa lalu atau kekhawatiran kita akan masa depan. Dan salah satu cara untuk menyelesaikannya, untuk menghalau kecemasan itu adalah dengan kita berada di sini dan saat ini gitu ya. Sekarang kan temanya itu kan lagi hits banget mindfulness gitu ya. Semua tuh mindful living, mindful eating, mindful Oke. playing kayak Jadi gitu-gitu. makan nggak sambil Nah, main game ya? Atau iya, makan nggak sama. Jadi rasain tuh apa nasi tuh dikunyah gitu ya, pelan-pelan. Dan biasanya itu bisa mengurangi kecemasan. Jadi kita ya udah waktu kita kan yang kita punya memang hanya saat ini ya. Masa lalu udah nggak bisa kita ambil lagi, masa depan juga belum tentu punya kita gitu. Jadi fokus aja dulu dengan apa yang kita bisa sekarang, lakukan yang terbaik gitu ya, terapkan mindfulness tadi. oke, mungkin juga dengan bisa belajar atau melatih ya, mungkin udah pada tahu juga, tapi terus dilatih gimana cara relaksasi sederhana, terus cara ventilating emosi lah ya, mengalirkan emosi kita yang negatif, mengalirkan, menghapus gitu, mengurangi gitu, mengelolanya Ya, seperti itu. iya. Atau kalau yang butuh teman curhat bisa journaling buku harian, buku curhat gitu ya, atau diary. Ketika nggak ada yang bisa, kak saya curhat sama teman nggak dibales, ya udah curhat di jurnal aja dulu sementara. Dan di jurnal itu keuntungannya adalah cerita kita nggak dipotong kak, karena kita bisa cerita apapun dan kertas itu akan nerima aja semua yang kita ceritain. Walaupun dia nggak bisa nanggepin ya, tapi at least kita bisa ngeluarin apa yang kita rasakan pada saat itu. Itu bisa Hmm. merilis emosi kita. Jadi Gitu. cari ventilating activitiesnya ya, entah itu journaling kah, atau misalnya pas kita mandi dengan mindful gitu, menjadikan apa kita sambil melakukan afirmasi gitu ya, bahwa kecemasanku bisa mengalir, kecemasanku mengalir, emosi negatifku mengalir seiring dengan mengalirnya kotoran dari tubuh Ya, kayak gitu ya misalnya ya. iya, betul. Bisa dipakai cara itu kak. Nyuci piring gitu ya. Saya kemarin ngobrol di grup ibu-ibu ya, Hmm. tentang self healing yang mereka biasa lakukan dan ternyata hampir semuanya itu senada melakukan aktivitas cuci-cuci itu ternyata jadi self healing mereka karena tadi ya membayangkan kotoran itu keluar bersama kecemasan-kecemasan dan pikiran negatif mereka. Ada yang cuci piring, nyuci kamar mandi, cuci baju gitu ya. Well, gitu ya. Itu Mm-mm. bermanfaat banget ya, jadi bersih ya, dapat dapat double ya. Ya, Wah, bersih, segar, malah piring-piring malah bersih. ada yang bilang, iya, malah ada yang bilang katanya kalau lagi marah atau lagi sedih tuh malah ngebersihinnya tuh lebih bersih daripada kalau lagi biasa aja. Enak tenaga Mungkin ada gitu. energi, betul, ada energi lebih gitu ya. Tapi bagus juga buat para remaja, ternyata salah satu bentuk terapi untuk mengeluarkan energi yang apa sulit keluar pas pandemi di rumah aja gitu ya, dengan aktivitas fisik di dalam rumah, membersihkan rumah, bantu orang tua ya termasuk ya. Ya, betul, betul. Oke, tapi dengan tetap apa melaksanakan tugas-tugas di tugas akademis, tapi mengutamakan kesehatan mental sebelum target akademis ya. Nah, oke. Mungkin waktunya Oh ya, udah. mungkin ini Kak, sebentar ada satu titipan pesan kemarin untuk para orang tua yang mungkin mendampingi anak-anak. Salah satu sumber stresnya itu juga ini ya, apa, gaptek. Jadi nggak paham apa itu Google Classroom, Zoom meeting dan lain sebagainya itu. Untuk para orang tua mungkin bisa mempelajari itu supaya stresornya berkurang. Paling nggak kita udah handal lah dalam hal-hal yang kayak gitu. Zaman sekarang kan tutorial itu bisa dicari di mana aja ya kak. Banyak banget Di, ya. dan itu bisa diakses gratis. Itu sih paling. Oke, bener banget Kak. Ini yang dari Kak Kiano sama satu lagi soal meaningful relationship nih kayak dalam ya. Mungkin di tema lain kita akan bahas ya Kak ya. Ya itu. Sesi selanjutnya. Oke, sekarang Kak Vina boleh kasih closing statement nggak? Uh, menurut saya sih yang paling penting untuk sekarang adalah sayangi diri kita dulu. Sayangi diri kita gitu ya. Ketika kita menyayangi diri kita tuh bahagia, insya Allah semua itu bisa kita kerjakan dan bisa kita selesaikan. Terkait dengan prestasi, itu bisa kita kejar kalau kitanya happy. Tapi kalau misalnya kita maksain nilai tanpa kitanya happy, itu ya
nggak akan bertahan lama gitu. Ya itu akan ada masa berhentinya nanti ketika kita udah bener-bener nggak sehat lagi secara mental gitu. Tapi yang penting sekarang kita fokus sama kesehatan mental kita dulu sambil tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu Ya, aja dan paling kamu. di antara salah satu tanda sehat mental menurut WHO adalah bisa mengelola stres keseharian ya Kak ya. Betul. Kalau nggak bisa, dirasa-rasa nggak bisa nih sendirian, cari pihak profesional. Gitu. Minta bantuan profesional dan jangan takut ya untuk menceritakan yang kamu alami. Kalau profesional kan punya kode etik ya, para psikolog juga punya kode etik. Jadi cerita kamu nggak akan bocor. Kalau misalnya takut curhat ke teman terus dibocorin gitu ya, atau khawatir teman nggak bisa menghandle cerita kita dengan baik atau membantu kita dengan baik ya, boleh nanti teman-teman langsung akses saja. Atau mungkin ada yang udah biasa di sini ke aplikasi Sahabatku, banyak psikolog-psikolog di sana, salah satunya ada Kak Vina. Iya. Sepakat Kak Vina nih kata Kak Afra nih. Nih yang udah mendengarkan mungkin punya satu kata, karena Kak Vina udah closing statement, mungkin punya satu kata insight atau apa yang didapatkan malam ini, ada nggak yang didapetin? Boleh tulis satu kata aja, satu orang satu kata. Nih di sini masih ada 20 orang yang nyimak. Aku tunggu ya, aku tunggu 1 menit tuh. Dari si Bunda Indah, jempol katanya. Setuju berarti ya. Oke, yang lain? Ada yang bisa kasih satu kata dapat malam ini? Oke, terima kasih dari Sama-sama. Rizky. Terima kasih sudah jawab pertanyaannya. Kak Vina, nanti ya makasih Kak Andini. Ada jempol dari Kak Andini ya. Makasih Kak Vina. Nanti rencananya ini setelah kita tutup, ini yang live siapa ya? Karena kan Kak Vina yang pegang. Sahabatku sekarang nih. Ya. Akun Oke. sahabatku. Oke, ini kita tutup aja atau gimana Kak Muti? Kita tutup aja kali ya. Terus langsung bisa di-save di Instagram TV supaya nanti teman-teman yang nggak bisa nonton malam ini bisa akses besok, bisa nonton besok, dan bisa menguatkan ya, bisa menguatkan teman-teman semua kalau kondisi stressful di masa pandemi ini wajar banget. Stres itu wajar banget dirasain sama semuanya, bahkan dari lahir, bayi yang lahir aja udah bisa mengalami yang namanya stres ya. Jadi ada ketegangan atau jarak antara harapan sama kenyataan, tuntutan sama apa yang dimiliki sekarang kayak gitu. Nah, ya semoga teman-teman bisa mengelola stresnya menjadi lebih baik. Nanti jadi eustress, nggak jadi distress ya. Jadi produktif, jadi lebih semangat, dan yang paling penting adalah teman-teman bisa mengelola stres keseharian. Berarti teman-teman mudah-mudahan juga nantinya bisa menjadi pribadi yang sehat mental dan Baik. bahagia. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Oke. semuanya. Sama-sama Kak Bye. Andini. Assalamualaikum.